Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Asmanabilah dari kelas Psikologi 2B dengan NIM 250701600044. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis perkembangan masa dewasa akhir dalam aspek religiusitas. Dalam penelitian ini, saya menggunakan jurnal yang berjudul Religiusitas sebagai Faktor Pendukung Kepuasan Hidup Lansia di Bali yang ditulis oleh Agnes Utari Hanum Ayuningtyas pada tahun 2018 dan dipublikasikan dalam jurnal Psikologi Mandala. Dalam jurnal penelitian ini melatar belakangi bahwa lansia merupakan individu yang berada pada tahap perkembangan dewasa akhir yang ditandai dengan berbagai perubahan baik secara fisik, kognitif, maupun psikososialnya. Perubahan tersebut dapat menimbulkan permasalahan seperti kesepian, kurangnya makna hidup, hingga penurunannya kepuasan hidup. Oleh karena itu, kepuasan hidup menjadi hal penting dalam kesejahteraan psikologis lansia. Namun, tidak semua lansia mampu mencapai kepuasan hidup tersebut, sehingga diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Salah satu faktor yang diduga berperan dalam meningkatkan kepuasan hidup adalah religiusitas, karena dapat memberikan ketenangan, makna hidup, dan membantu lansia dalam menghadapi masalah. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode guarded theory yang bertujuan untuk menggali konsep berdasarkan data di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah induktif dengan partisipan dalam penelitian ini berjumlah 313 lansia dengan rentang usia 55 hingga 95 tahun yang berada di wilayah Bali. Data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner Satisfaction with Life Scale atau SWLS. Kemudian data dianalisis dengan cara mengkelompokkan jawaban ke dalam beberapa kategori. Baik, setelah mengetahui metode yang digunakan, selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan hidup lansia berada pada kategori sedang hingga tinggi. Faktor yang mempengaruhi kepuasan hidup antara lain yaitu kualitas relasi, religiusitas, dan kondisi sosial ekonomi. Lalu, religiusitas itu berperan penting karena dapat meningkatkan ketenangan batin, menumbuhkan rasa syukur, memberi makna hidup, dan meningkatkan kepuasan hidup. Namun, jika lansia mengalami keterbatasan dalam menjalankan aktivitas keagamaan, mereka dapat merasa kurang percaya diri, tidak berguna, dan kepuasan hidupnya menurun. Pada hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui teori perkembangannya Erik Erikson yang menyebutkan bahwa pada tahap dewasa akhir individu berada pada fase integrity versus despair, yaitu kondisi di mana individu menilai kehidupannya apakah mereka merasa bermakna atau justru menyesal. Lalu religiusitas ini membantu lansia merasa lebih tenang, lebih bersyukur, dan mampu menerima kondisinya. Aktivitas keagamaan juga memberikan makna hidup, sehingga lansia lebih mudah mencapai kondisi integrity. Sebaliknya, jika religiusitas ini terhambat, lansia dapat merasa tidak berguna, rendah diri, dan kurang puas terhadap kehidupannya. Kondisi ini yang mengarah pada despair, yaitu perasaan menyesal dan ketidakpuasan pada kehidupannya. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan seluruh pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa lansia mengalami berbagai perubahan pada masa dewasa akhir. Dan kepuasan hidup menjadi indikator penting kesejahteraan psikologis. Religius berperan penting dalam meningkatkan kepuasan hidup karena membantu lansia merasa lebih tenang, bersyukur, dan menerima kehidupan. Selain itu, religiusitas juga membantu lansia mencapai integrity sesuai dengan teori Erik Erikson. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.